Oke teman-teman, kita akan membuat analisa IPO saham GWSA ya. Apakah layak dibeli? Nah, saya menggunakan bantuan ChatGPT ya. Bantuan ChatGPT, nah, saya upload dokumennya, terus saya suruh analisa berdasarkan ini yang saya minta. Oke, yang pertama track record bisnis ya, profitable atau tidak ya. Pendapatannya growing ya. Ini kalau kita lihat di 2024 kan 1,77 T. Ini di 9 bulan 2025 pendapatannya sudah 1,54 T. Dan laba bersihnya dari 10 M di 2024 ini di 9 bulan 2025 sudah 24 M. Nah, ini bagus ya secara pendapatan. Tapi net profit marginnya itu tipis banget ya. Ya, ini sekitar setengah sampai 1,5% ya, 0,5% 1 sampai 1,5%. Artinya ini bisnisnya profitnya tipis banget ya. Nah, saya kurang suka sebenarnya ini. Ini kesimpulannya bisnisnya jalan tapi bukan high quality earning ya. Jadi memang volumenya gede ya, salesnya gede tapi ya labanya kecil gitu. Lalu dari struktur utang ya, ini yang saya tanyakan. Nah, utangnya itu termasuk gede ya, debt to equity ratio gede. Dari 2022 tuh 6 kali loh ya, 6,05 kali. Lalu 2023 4,8 kali, 2024 4,17 kali, dan 2025 itu 1,56 kali. Kita nggak tahu nih apakah ada goodwill yang digelembungkan ya. Bisa jadi paten, merek atau apa di bagian ekuitas yang naik banget. Jadi utangnya kelihatan kecil gitu ya. Saya nggak baca, tapi mungkin ada ke situ juga. Ya sebenarnya kurang bagus juga ya kalau dari struktur utang ya. Karena utangnya sangat gede menurut saya. Oke, yang ketiga direksi dan komisaris orang besar atau bukan ya. Nah, ini kan ada Edwin Wibowo dan Andre ini ya. Andre dan Edwin Wibowo, dua orang ini ya. Mereka tuh ya mungkin pendidikannya oke lah UC Berkeley, tapi nggak ini ya. Kalau di sini bukan konglomerat besar, jadi bukan dari keluarga Wonglo guys ya. Bukan keluarganya Prayogo, bukan Anthony Salim atau Sinarmas atau Astra gitu ya. Jadi mungkin ya bukan dari konglomerat lah ya, jelas ya. Jadi menurut saya kurang bagus ya. Kalau dari konglo-konglo yang punya bisnis besar ya pasti IPO-nya bagus-bagus gitu karena menjaga nama baik mereka. Kalau ini ya intinya bukan dari grup besar lah. Lalu penggunaan dana IPO. Nah, ini yang katanya red flag ya. 215 M atau 70% dana IPO dipakai untuk mengakuisisi PT Bermuda Inovasi Logistik ya. Faktanya ini adalah transaksi afiliasi ya. Pemiliknya sama ya. Jadi intinya mereka mau cash out lah kalau saya ngelihatnya itu gitu. Jadi mereka IPO dapat dana dari publik dipakai buat beli perusahaan mereka sendiri ya, biar mereka punya duit gitu. Ya, jadi ini kurang bagus ya. Nah, terus afiliasi kayak gini ya ini resiko nggak terlalu ini. Jadi yang penting empat ini ya, penggunaan dana IPO dari direksi, kemudian utangnya gede, dan juga track record bisnisnya yang profitnya kecil, menurut saya kurang bagus ya. Dari empat ini kurang bagus. Tapi apakah saya ikut? Tentu, saya ada kemungkinan ikut. Kenapa? Karena saya juga menggunakan analisa sektoral dan juga underwriter, teman-teman. Nah, ini saya punya Excel-nya ya. Ini Excel data-data terkait saham IPO dari 2021 sejak ya IPO. Nah, kalau teman-teman minat nanti bisa beli di link ID saya. Nah, yang pertama kita lihat dari sektornya dulu. Ini kan sektornya logistik ya. Nah, ini teman-teman. Sektor logistik tuh rata-rata hari pertama ya. Ini hijau semua teman-teman. Yang merah-merah itu minus 9%. Ini RCCC. Karena dia akselerasi. Kemudian ini juga minus 10% sahamnya GRPM. Akselerasi juga. Sama terakhir Lopi, akselerasi juga. Jadi kalau akselerasi di sektor logistik biasanya jelek ya, minus-minus semua. Tapi ini bukan di sektor di papan akselerasi, tapi papannya pengembangan untuk saham GWSA ini. Jadi saya rasa hari pertama ada kemungkinan hijau dari analisa sektoral karena secara historis eh, yang sektornya bukan akselerasi hijau semua ya. Ini PJHB hari pertama, kedua, ketiga arah terus. Dia strike arah 5 kali. Blok juga sama ya. Tapi blok kan konglo ya. Nah, ini 5 kali arah ya. Strike arah. Terus kelas satu kali arah doang hari pertama. MPXL ya ini hari pertama arah, hari kedua 2%, oke lah. Terus GTRA ini sama, hari pertama arah, hari kedua arah lagi.
Laju hari pertama arah, hari kedua 2%, oke lah. LP hari pertama kedua arah ya, walaupun hari ketiga minus. HTM ya hari pertama 1%, hari kedua 7%, oke lah. Hari ketiga 9%, jadi nggak jelek-jelek amat gitu. Setidaknya nggak ARB, nggak minus sampai 10% kayak yang tadi. Kemudian PSML ini hari pertama arah, hari kedua minus. Oke, aman semua teman-teman. Secara sektoral ya, secara sektor transportasi aman, bagus-bagus gitu secara historisnya. Lalu ini kan underwriternya ada dua ya, MG sama TP teman-teman. MG satu lagi, TP mana? Bisa nggak kita klik dulu ya. MG dan TP ya. Nah ini teman-teman, ini ada berapa saham ya, kita cek. Ada sekitar 11 ya, 11 saham yang IPO underwriternya MG dan TP. Kita lihat, hampir semua hari pertama hijau teman-teman. Yang merah tuh cuma RMKI, itu pun minusnya 2,91%, nggak sampai minus gede gitu ya. Sisanya hijau, ini TRGU hijau ya 24%, BDPP 35%, BDKR 15%, NCKL ini cukup gede ya 4% ya, sahamnya cukup gede jadi naiknya nggak kencang. Lalu Teguh 34%, Gold 9%, ya IKPM tadi 9%, Golf 35%, lalu HGI 6%, CDA 34%, dan emas 25%. Jadi overall bagus ya, bagus, cuma satu yang jelek ya. Jadi secara underwriter itu menurut saya saham GWSA ini potensi naik ya, karena dia memakai underwriter yang secara historis terbukti cukup bagus ya, cukup bagus walaupun nggak yang top ya, nggak kayak HP atau KI itu. Jadi at least mungkin hari pertama bisalah arah, kalaupun nggak arah jadi mungkin dia hanya akan hijau gitu doang ya, kayak ini BDKR mungkin 15% atau 4% kayak NCKL, atau HGI 6% ya. Jadi kalau kita lihat dari underwriter, mereka kan juga mau menjaga nama baik gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya saham pertamanya ARB ya, kemungkinan retailnya nggak mau beli lagi karena historisnya jelek gitu. Nah, jadi mereka kemungkinan pasti naikin gitu. Jadi kesimpulannya gimana overall? Nah, kalau kita lihat dari sisi underwriter ya, underwriter dan sektoral itu bagus. Tapi kalau kita lihat dari sisi ini, nah, profitability bisnis, kemudian struktur utang, direksi komisaris, dan juga penggunaannya yang ini red flag, ya silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Kalau saya lebih fokus ke dua ini ya, dua ini sektoral dan underwriter ya. Jadi kalau saya pakai dua ini saya akan ikut. Tapi kalau saya melihat 4 faktor ini saya nggak akan ikut karena bisnisnya jelek gitu teman-teman. Ya. Jadi kesimpulannya gimana? Saya akan ikut karena saya lebih mengutamakan dua ini, sektoral dan underwriternya. Karena sektoralnya secara historis bagus dan underwriter historinya bagus. Oke, itu aja teman-teman. Makasih udah nonton ya. Silahkan mau ikut tipu atau tidak, silahkan ambil keputusan sendiri.